takhta. Pujian dan hormat, keagungan dan kemuliaan bagi Dia yang duduk di takhta. Haleluya, 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 pujilah Tuhan. Haleluya, 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 terpujilah Tuhan. Bertata di bumi di surga, berkuasa atas segalanya bagi Dia yang duduk di takhta. Pujian dan hormat, keagungan dan kemuliaan bagi Dia yang duduk di takhta. Haleluya, 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 pujilah Tuhan. Haleluya, 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 terpujilah Tuhan. Datanglah kerajaanmu, nyatakan kebesaranmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu, nyatakan. Kita, sebab hanya Dialah yang layak terima pujian dan syukur kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati
jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama, kita puja ini bersama. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. kasih Yesus, Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. dalam kasih-Mu, Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa terima kasih. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai
yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami ada pada pagi hari ini itu semua karena anugerah dan kebaikan daripada Tuhan. Bila mana pada kesempatan pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul ke rumah-Mu ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan, izinkanlah kami untuk kami dapat memuji, menyembah Engkau. Dan biarlah itu semua berkenan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau ada bersama dengan kami. Kami yakin Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang melayani, yang hadir di tempat ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Dan biarlah kami dapat menerima berkat-berkat daripada Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarkanlah kami dapat menyiapkan hati dan pikiran kami yang siap Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Saya yakin dan percaya ada sukacita di tempat ini ya. Amin. Berikan pujian sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Pagi hari ini kita mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bersama. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. mari jemaat Tuhan angkat pujian ini, katakan Betapa. amin. Katakan Hosana. Mari sama-sama katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, oh Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sha la 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 la.
cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama di hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama di hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Amin. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama di hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Bersama di hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Dengan iman kita mau katakan, bersama di hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Beri sorak-sorai pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat boleh duduk. Ya. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu lagu pujian lama. Kata-katanya, kalau ku masih hidup sekarang, ini semua karena cintanya. Amin. Kita sudah berada di penghujung tahun 2025, di bulan terakhir di tahun 2025. Banyak hal yang sudah kita lewati, banyak hal yang sudah kita rasakan, tapi cinta Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kalau ku masih hidup sekarang, ini semua karena cinta.
Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Sekali lagi kita akan puji. Kalau ku masih hidup sekarang, kalau ku masih hidup sekarang, itu karena cintanya. Puji Tuhan. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Aku masih hidup sekarang. Kalau ku masih hidup sekarang, itu karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Aku masih hidup sekarang, puji Tuhan. Kalau ku masih hidup sekarang, itu karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Mari jemaat Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kalau ku masih hidup sekarang, kalau ku masih hidup sekarang, itu karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Kalau ku masih hidup sekarang, kalau ku masih hidup sekarang, itu karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Cintanya besar. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Cintanya besar, heran dan mulia. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau
besar, Engkau mulia, Engkau ajaib. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu, amin. Lebih dari hidup. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Vera Masih. Doa firman Tuhan oleh Ibu Vera Masih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Semua kami Tuhan pada pagi hari ini
hati kami terangkat mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Tangan kami tidak cukup untuk menggambarkan Tuhan bagaimana hati kami mengucap syukur kepada Tuhan. Buat semua yang kami nikmati, bukan hanya hari ini Tuhan, tapi kalau kami boleh berkata Tuhan pada pagi hari ini, kami berada lagi di penghujung tahun ini. Ini karena anugerah Tuhan yang kami nikmati hari demi hari, bulan demi bulan. Sehingga kami ada lagi di penghujung tahun ini Tuhan. Berdiri kami akui bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami pandai menjaga semua yang Engkau beri dalam kehidupan kami, tapi sesungguhnya kami punya Bapa yang baik di dalam sorga. Terpuji nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Di bulan yang terakhir ini Tuhan, di hari ini kami masih boleh datang lagi beribadah kepada Engkau. Terima kasih banyak Roh Kudus, Engkau yang mengerjakan semua ini dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau terus membawa kami, memperbaharui kami, memulihkan kami, bahkan menambahkan iman percaya kami ya Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan hari-hari yang kami lalui, hari-hari yang tidak mudah, hari-hari yang seringkali dunia mau membawa kami menjauh dari Engkau, tetapi tangan kasih Tuhan, cinta Tuhan yang kami nikmati selalu membawa kami untuk melihat betapa baiknya Tuhan di dalam semua perkara dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami persembahkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Kami masih boleh berdiri di hadapan Engkau Tuhan pada pagi hari ini, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, membawa korban persembahan kami Tuhan di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Bukan tentang apa yang kami ingin minta di hadapan Engkau, tetapi tentang apa yang ingin kami lakukan lagi Tuhan, seperti yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Biarlah ini menjadi komitmen kami Tuhan, menutup tahun ini Tuhan. Apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan, nyatakanlah itu Tuhan, agar iman percaya dan pengiringan kami kepada Tuhan tidak menjadi biasa-biasa saja, tetapi selalu dalam kemenangan, dalam iman, terus berlanjut Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi surat-surat yang terbuka bagi orang lain, melihat Kristus dalam kehidupan kami. Inilah panggilan gereja-Mu Tuhan atas setiap kami ya Tuhan. Kami bukan hanya melihat kehidupan kami, tapi bahwa kami menjadi saksi dan berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ada buah-buah yang indah yang dinikmati oleh orang lain lewat kehidupan kami yang melekat kepada pokok anggur itu. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami butuh kebenaran firman ini yang akan membangun kehidupan kami lagi Tuhan, untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau sudah utus pada pagi hari ini. Engkau pun sudah perlengkapi, Engkau pun sudah mengurapi Tuhan, sehingga setiap kami ini saatnya akan mendengar suara-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan, kami taruh di tanah hati kami yang terbaik, dan Roh Kudus memampukan setiap kami melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati pada setiap anak-anak muda-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kehidupan muda mereka Tuhan, mereka terus bawa di hadapan Tuhan. Semakin hari Tuhan, mereka semakin setia di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati setiap kami yang akan meletakkan korban persembahan. Biarlah setiap yang boleh kami berikan ini Tuhan, boleh menjadi kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup.
firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Pantun Manur. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat semua kita yang ada di pagi hari menjelang siang ini. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Allah di saat ini ya. Kalau saya tidak salah, bulan lalu saya juga dihubungi untuk melayani tempat ini. Tapi ada penyerahan anak pada waktu itu minggu yang sama ya. Jadi saya bilang mohon maaf ada penyerahan anak ya. Terus dihubungi lagi. Tapi 4 bulan yang lalu waktu saya berdoa, kami berdoa seperti biasa doa dengan jemaat Biston ya hari Rabu ya. Saya dengar suara saudaraku. Sampaikan ini ya tentang pemulihan, sampaikan di sana. Aku juga tidak tahu. Karena saya sering mendengar suara-suara yang seperti itu, maksudnya suara yang dari Tuhan. Dengar baik-baik, suara Tuhan bukan suara hati. Amin. Suara Tuhan bukan suara hati. Nanti saat ada yang tabrakan, saudara, kasihan banget ya. Terus, hatiku tergerak. Beda. Suara Tuhan bukan suara hati, amin. Tapi Tuhan bisa pakai hati kita untuk berbicara. Sampaikan, ya saat ini kita mau dengar firman Allah. Haleluya. Saudara sudah siap? Amin. Mungkin ada yang belum kenal, ya tapi sebagian besar sudah kenal. Nama saya Bapak Pendeta Jungjung Pardamaian Manurung. Ya, ini anak saya, Kevin Jepon. Saya ajak. Biasanya saya sendiri saya ajak karena tadi malam baru selesai Natalan. Kalau kita Natal tuh pakai tenda, ya catering kurang lebih 200 orang, ya jadi tahun ini kita nggak catering, kita masak sendiri, cuy capek sekali, ya jam 12:30 dini hari saya belum tidur, saya masih beres-beres, ya tapi karena tugas saya harus jalan, saya bilang Kevin kamu siap-siap berangkat bantu papi. Haleluya. Baik, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita mau belajar dari kebenaran firman Allah, apa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan inginkan buat semua kita yang ada. Ya, saya mau katakan kepada saudara kira-kira begini, iya. Kalau saya digerakkan Tuhan ngomong sesuatu, iya, tangkap saudaraku dikasih Tuhan. Amin. Aminnya pelan. Amin. Ini akhir tahun tuh harus semangat saudara karena mau lewat tahun ini. Baik, kita baca Kisah Rasul pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-21, satu ayat yang sudah familiar sekali, kita mau baca bersama-sama. Ya, saya baca Kisah Rasul pasal yang ketiga ayatnya yang ke-21. Saya baca, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Yang setuju firman Tuhan katakan amin. Amin. Dulu saudara dikasih Tuhan sebelumnya, dulu ya GPDI pakai istilah mari kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah. Dulu begitu, ya. Tapi pengetahuan semakin berkembang, orang-orang pintar bermunculan. Terus orang bilang begini, itu kan ayat pertama, ayat pendahuluan. Ayat kedua, kenapa nggak berdiri? Gitu ya kan. Ayat ketiga, kenapa nggak berdiri? Iya. Apakah ayat pertama lebih dahsyat, lebih hebat dibanding ayat kedua? Ya, 20 tahun lalu itu saya dengar. Jadi saya kasih kesimpulan bahwa semua firman Allah kita hormati. Amin. Ya, mau berdiri puji Tuhan, nggak berdiri juga haleluya. Ya, saya berbicara tentang pemulihan saat ini. Ya, pemulihan yang Tuhan kerjakan. Ya, kata firman Allah saya baca sekali lagi, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Garis bawahi, pemulihan segala sesuatu. Bulan 8 saya baca, saya lihat bahwa nanti akan ada pengangkatan sekitar tanggal 23 24 September waktu itu. Iya. Saya kasih tahu sama jemaat, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bilang gini, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi dipulihkan Tuhan dulu dunia ini dengan pekerjaannya, baru pengangkatan, baru dia datang. Kalau sekarang belum ada pengangkatan. Kalau ada pendeta yang mengajarkan akan ada pengangkatan, biar jo mereka duluan. Ya, biar jo mereka kloter pertama. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Supaya semangat saudaraku dikasih Tuhan. Memang saya begini, cara penyampaian firman Tuhan ini begini. Cepat, ya, singkat, padat, terarah. Kalau kelamaan saudara kasih kode. Iya, haleluya. Kasih kode. Iya, saudaraku dikasih Tuhan, kita mau belajar pemulihan segala sesuatu itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kita batasi ruang lingkupnya. Ya, apa itu kita batasi? Saya ambil satu sastrawan terkenal di Rusia. Ya,
juga filsuf ya, yang dia bilang begini, banyak orang ya memikirkan dunia, tapi nggak banyak yang memikirkan dirinya sendiri. Ya, itu filsuf yang namanya kalau nggak salah aku Leo Tolstoy. Ya, terkenal sekali dia di Rusia. Ya, Pak Pendeta sudah pernah ke Rusia? Belum, saudara kasih Tuhan. Ya, saya hanya banyak baca buku. Iya, banyak orang ingin memikirkan dunia, tapi nggak banyak memikirkan dirinya. Bahasa sehari-harinya kira-kira begini, banyak orang ingin merubah dunia ini karena dia lihat dunia ini nggak benar, kira-kira begitu. Tapi orang tuh nggak mau merubah dirinya. Setuju? Iya. Kalau kita di lampu merah gitu ya kan, ini gimana sih, parah banget ini, orang nggak ngerti. Padahal lampu merah yang di sono kita tabrak lagi. Kira-kira begitu. Iya. Jadi kalau yang saya pelajari, iya, kita nggak usah dulu ngomong soal yang besar-besar. Nggak usah dulu ngomong soal pemulihan gereja, pemulihan Indonesia, pemulihan bangsa. Jangan, kita belajar dari sini, pemulihan diri sendiri dulu. Amin. Karena saya tahu pemulihan diri sendiri itulah sangat penting karena akan merubah segala sesuatu. Kalau semua jemaat, semua gereja, semua pribadi-pribadi merubah dirinya sendiri, dengan demikian gereja itu juga akan berubah. Haleluya. Saudara mau merubah? Haleluya. Kita batasi diri kita saja dulu. Iya, kalau semua merubah, mantap. Saya pernah baca skripsi orang, ya saya baca, dia bilang gini, iya, rumah tangga yang harmonis mendukung perkembangan gereja Tuhan. Saya pikir-pikir betul juga gitu ya kan. Iya, setiap rumah tangga harmonis, nggak berantem. Iya, di gereja pun harmonis, gereja maju. Amin. Haleluya. Ini data dari Pulau Sumatera, ya sebelah Samosir sana. Kalau ada sebangsa setanah air, Horas, oh ternyata ada sebangsa setanah air ya, Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Saya mengajar begini, setiap ada permasalahan ataupun tidak ada yang dikerjakan dalam rumah tangga harus ngomong bersama-sama. Nah, tapi kenyataan di lapangan, kalau suami istri sudah ngomongin sesuatu, 50% ujung-ujungnya berantem. Pernah ngalamin ini? Iya, yuk kita ngomong dulu yuk, kan bulan depan ponakan kita kan mau nikah gitu ya kan, ngomong gini, terus suami bilang, udah aku bilang kan, jadi berantem juga. Kita nggak berantem, haleluya. Baik, pemulihan yang pertama, saudara kasih Tuhan, ini pribadi ya. Kita pribadi, bukan ngomongin yang lain-lain, pribadi kita dulu. Baik, kita baca. Kita baca di Efesus pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 2 ayat yang ke-13, dia katakan begini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Iya, kata jauh terputus. Iya, kalau saudara belajar bahasa itu. Iya, tapi saya nggak bilang bahasa asli saudaraku. Nanti saya masih ingat dulu, ya bukan saya yang khotbah sih, tapi saya masih ingat. Apa itu yang masih ingat? Iya, si pendeta itu ngomong khotbahnya begini. Iya, di sini. Iya, menurut bahasa asli, gitu saudaraku. Bahasa asli, ayat ini, kalimat ini begini. Iya, Bapak Pendeta Michael Kerupan almarhum, dia naik, dia bilang gini, emangnya ini nggak asli? Saudara masih ingat yang lama-lama? Emang ini nggak asli? Iya, jangan bilang bahasa asli saudaraku. Bahasa Ibrani ya Ibrani, bahasa Yunani ya bahasa Yunani. Jemaat kan pinter-pinter. Jemaat bilang, emang Alkitab kita ini nggak asli? Wah, keraguan. Haleluya. Pak Pendeta tahu? Ya tahu lah. 20 tahun yang lalu saya bahasa Ibrani Yunani saya tahu. Iya. Saya masih tahu bahasa-bahasa. Kalau dulu saya belajar bahasa Ibrani, nyanyi bahasa Ibrani. Iya, seperti itu. Iya. Terus melengkapin lagi sampai ke Cempaka Mas, saya ngeles lagi ke sana supaya bahasa Ibrani. Iya, sudah mulai pinter. Terus nggak pernah dipakai saudaraku, lupa lagi. Ya kan begitu ya. Iya, beda dengan uang. Uang nggak dipakai nggak lupa, tapi bahasa dipakai nggak dipakai lupa. Haleluya. Baik, yang pertama terputus. Apa itu yang dipulihkan? Atau sebelum sampai di sana, kita bicara dulu soal pemulihan. Apa itu pemulihan? Saudara baca dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 10. Ketika Tuhan memulihkan Ayub, kata firman Allah, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Dengar baik-baik. Jadi pemulihan yang Allah kerjakan itu 2 kali lipat.
Ya, yang membawa kita kepada rencana kehendak Allah yang sesungguhnya. Sekali lagi, iya, pemulihan yang Tuhan kerjakan itu 2 kali lipat. Iya. Haleluya. Kalau saudara baca dalam Mazmur 126 dikatakan begini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi, penuh dengan tawa, penuh dengan kebahagiaan. Berarti 2 kali lipat dipulihkan oleh Tuhan. Ya, nanti gereja Tuhan dipulihkan oleh Tuhan kalau kita belajar hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama, penggenapan Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 dan seterusnya dengan Yeskiel pasal 47, 48, lalu gereja Tuhan dipulihkan, gereja Tuhan menjadi satu. Semua atribut kehidupan lepas. Iya, enggak ada lagi gereja A, gereja B, gereja enggak ada. Yang ada gereja Tuhan. Setelah itu baru pengangkatan. Iya, saudara siap-siap diangkat. Amin. Ya, saudara nggak mau diangkat. Sudah siap-siap diangkat, amin? Amin. Ini sekarang kan belum pengangkatan. Setelah ini kita makan siang, saudaraku. Saya belum tahu siapa yang ngajak saya makan siang. Ada kayak yang ngajak makan siang? Ya, jadi kalau kita pelajari, ini filosofinya supaya saudara pelajari, ya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Singkat cerita, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir, putuslah hubungan manusia dengan Allah. Jadi yang pertama yang dipulihkan dalam pribadi kita adalah hubungan kita dengan Allah. Amin. Hubungan kita dengan Allah itu dulu yang perlu dipulihkan. Orang bertanya, Pak Pendeta, sampai di mana? Dengar baik-baik, tangkap bahasa saya. Sampai Allah itu ingin berkomunikasi dengan kita, hubunganmu akan dipulihkan. Saya hidup itu melayani itu di era transisi. Senior-senior yang tua-tua dengan yang muda-muda. Kalau yang tua-tua dia bilang begini, sekolah kita Biji Batu Malang, yang penting urapan, kuasa Allah ajaib. Mereka puasa 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam. Bener, kuasa. Orang-orang muda bilang gini, bukan hanya doa puasa, tapi intelektual pun penting. Nah begitu, saya hidup di tengah-tengah. Saya ambil 2 puasanya, saya ambil intelektualnya. Karena sangat penting sekali dalam pelayanan. Ya, diterapkan di gereja kami terapkan. Iya, bahwa jangan sampai hilang nubuatan. Jangan sampai hilang penglihatan, jangan sampai hilang mukjizat, jangan sampai hilang apa yang Tuhan kerjakan di gereja mula-mula dalam pelayanan. Iya, kalau saudara mau berkomunikasi, makanya berdoa. Ya, yang Tuhan tekankan dengar baik-baik sama saya. Iya, Tuhan bilang gini, kalau kau berdoa, kau masuk rumah, masuk kamar, kunci kamarmu doa. Bukan Tuhan bilang gini, berdoalah, masuk kamarmu terus doanya gini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan. Bukan itu polanya, tapi kok masuk. Itu esensinya. Dulu saya pernah melayani, Jumat, puluhan tahun banyak sekali. Iya. Saya 2 berkat yang diajarkan Musa dengan 2 berkat yang diajarkan Tuhan kepada Rasul Paulus. Kan begitu ya. Kalau kita belajar teologi itu doa yang begini itu bukan doa berkat saudaraku. Supaya saudara jangan salah. Diberkatilah buah kandunganmu, amin. Diberkatilah buah ini, amin. Diberkatilah buah, amin. Bukan itu. Iya, bukan. Tuhan bilang, Ulangan pasal yang ke-28 itu begini. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Seandainya ayat 3, ayat 4 buku saudara Alkitab saudara koyak, saudara nggak baca, saudara nggak tahu. Tapi berkat itu tetap buatmu. Katakan amin. Ya begitu saudaraku, gereja Tuhan jangan dibodoh-bodohin. Kita harus pinter mengerti kehendak Allah. Karena saya baca 3 kali Alkitab mengajar gini, janganlah engkau bodoh. Usahakanlah engkau mengerti kehendak Allah. Anak-anak Tuhan yang dipulihkan, anak-anak Tuhan yang tahu kehendak Allah. Haleluya. Yang pertama yang dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Bangun itu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, bangun. Ya, engkau boleh sibuk, silakan. Boleh, ya. Engkau boleh kerja, silakan. Ya, engkau boleh bolak-balik luar negeri, silakan. Ya, silakan kerjakan. Tapi hubunganmu dengan Tuhan harus dipulihkan. Harus kau bisa menangkap suara Tuhan. Minimal kau mendapat mimpi dari Tuhan. Berkomunikasi, baru dipulihkan. Iya, saya yakin percaya kalau GPD Bethlehem semuanya dipulihkan. Iya, tahun depan kita akan melihat di sini apa yang kita melihat. Yang lumpuh bangkit di sini bisa jalan. Amin. Iya, yang buta di sini bisa ngelihat, bisa. Iya, bener. Iya, yang bisul atau yang tumor, yang apa lagi, yang kanker sembuh. Dulu ada jemaat datang ke pastori. Iya, pokoknya udah ngeri banget kondisinya, udah nyerah. Dokter angkat tangan, kanker darah, nyerah. Kena panas dikit langsung panas. Iya,
Mukanya udah besar sekali begini. Aduh, ampun. Iya. Datang ke pastori, ya sudah nangis. Ya, jangan. Ya saya yang ini saya potong. Kalau saudara nanti tanya, boleh saya kasih. Jangan lakukan itu. Jangan. Untuk apa kita punya Tuhan? Kalau harus begitu, ya dipeluk sama istri saya. Kita berdoa. Tuhan nyatakan kuasa yang ajaib yang luar biasa yang tidak pernah berubah itu. Sembuhkan Tuhan. 3 kali kita berdoa sembuh saudaraku. Kanker darah. Apa pendeta cuma ngomong. Saudara pergi ke BD Bethlehem Permata Palem Cibinong. Tanya siapa orangnya. Iya, haleluya. Dulu ada orang juga datang sama saya. Kalau itu saya nangis saudaraku. Saya nangis. Iya. Sudah ke dokternya Inul di Surabaya. Sudah ke sini belum ada keturunan. Iya. Dia tahu, oh iya. Ibu pendeta Devi Rumondor. Dulu pernah ngusirin setan dia. Dia pernah berdoa begini panjang lebar datang dari Jakarta. Iya datang. Iya. Kita pinjam kamar saudaranya. Iya. Saya tumpang tangan suaminya, istri saya tumpang tangan rahimnya. Ya, karena sudah berjuang mati-matian, belum ada. Ya. Kami berdoa Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kalau dulu kau pakai kami dengar luar biasa, hari ini nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Iya, gak nyampe 2 bulan kami telepon, Om puji Tuhan sudah ada. Iya, dengar itu saya bukan bahagia sedikit, nangisnya paling banyak. Iya, saya masuk kamar Tuhan, saya berdoa bagi orang lain, ada mujizat keajaiban. Kami kok belum ada anak Tuhan. Iya, sudah puasa seminggu, puasa rantai seminggu juga belum ada. Ronde yang kedua puasa lagi seminggu, puasa rantai. Iya, jam 6 sore buka, lanjut lagi kira-kira begitu, belum ada. Singkat cerita, puji Tuhan, Tuhan kasih anak saya ini saudaraku ya. Haleluya, amin. Iya, ada. Iya. Cuman saya mungkin kurang lengkap berdoa. Tuhan, ini ibu-ibu, bapak-bapak yang berumah tangga ya. Kalau sudah ada tumpang tangan. Ya Tuhan, jadikan ini anak yang baik, anak yang sehat begitu. Suaminya tumpang tangan. Iya, gak usah malu-malu. Iya, terdoakan. Saya bilang Tuhan anak yang baik, anak yang sehat, pinter nyanyi, pinter. Semua saya bilangin. Waktu dia lahir, lama-kelamaan rambutnya keriting. Aduh Tuhan, berarti saya salah. Saya gak bilang rambutnya lurus. Aduh, tapi gak apa-apa lah. Haleluya. Jadi yang pertama yang dipulihkan dalam kehidupan kita ya hubungan kita dengan Tuhan. Berdoa engkau. Kunci kamu berdoa. Kalau di tempat ini bilang mari kita doa bersama-sama hari Kamis. Datang. Waktu tinggal sedikit, gak banyak. Amin. Amin. GPD Bethlehem Kelapa Gading. Ya senjata kita cuma di situ saudaraku. Yang gak ada yang lain. Tuhan bilang begini, lo fekayil, we lo fekoa, kim beruki, amar Adonai Zebaot. Ya, itu bukan bahasa roh, bukan. Ya bukan, itu bahasa Ibrani. Ya, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tapi oleh rohku kata Tuhan, amar Adonai Zebaot. Aku tahu, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan gagah kita, tapi kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu akan turun apabila ada yang berseru doa puasa. Doa yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan turun memakai kita dengan ajaib. Iya, saya pesankan bagi saudara, ini bukan soal doa, soal babungkus. Karena ini kan Natalan. Iya, biasanya kalau Natalan itu babungkus toh. Wah, ini saya pesankan ini karena banyak orang yang kesel soal babungkus. Kalau diundang, disuruh bungkus. Tapi kalau diundang gak disuruh bungkus, jangan bungkus. Iya, jangan bungkus. Orang masih makan kita udah bungkus. Aduh, iya, saya pernah lihat orang, tapi jangan sebutkan orangnya siapa. Ini hanya kasih tahu saja. Iya, ibadah begini dia pakai bahasa roh. Iya, waktu selesai ibadah makan orang belum selesai dia bungkus. Orang udah kesel. Bahasa roh tapi bungkus. Aduh, amin. Yang babungkus katakan amin. Oh enggak ada. Saya bilang sama jemaat begini, lebih baik enggak usah berbahasa roh, tapi memberkati orang. Daripada bahasa roh bungkus orang ngeselin gitu loh. Ya, tapi pernah yang saya lihat dengan mata telanjang saya begini. Iya, ada kedukaan. Iya, ada kedukaan. Iya, istri saya bagian konsumsi. Iya, dia suruh bawa ini, semua dia atur dengan sedemikian rupa. Waktu mau penutupan peti, mungkin ada adegan sedih. Iya, sementara panada, cucur dan lain sebagainya itu sudah masih banyak. Iya,
Sudah mau berangkat kan udah mau tutup peti. Iya, orang semua sedih. Gak jangka dia pergi. Dia lihat tuh ada semua dibungkus. Jangan bungkus dulu bagi akang jo kita. Itu cucur. Kita suka sekali itu cucur. Iya. Sampai di kedukaan mau tutup peti juga amat nangis, bungkus. Haleluya. Di sini nggak ada. Haleluya. Di sini cuma memberkati kecuali kita datang undangan atau kita ada acara disuruh bungkus. Mana bungkus? Bungkus secukupnya. Jangan 2 plastik. Waduh, 2 kantong. Nah, oke lah, saya hanya mengingatkan saja karena baru-baru ini saya lihat yang demikian. Yang kedua, tidak berlama-lama. Yang kedua, apa sih yang dipulihkan dalam kehidupan kita ini? Ya, kita baca. Di Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Kejadian pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-27, dia bilang begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Tuhan bilang waktu di taman, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dikatakan menurut gambar dan rupanya. Iya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, gambar Allah itu hilang. Jadi yang kedua yang dipulihkan dalam kehidupan kita adalah gambar Allah. Ya, gambar Allah itu kelihatan. Saya kasih contoh dulu, Musa turun dari Gunung Sinai, ada kemuliaan Allah. Iya, bangsa Israel nggak bisa ngelihat. Aduh, tutup dong Musa, tutupin dong. Bersinar, bercahaya, susah. Ya, itu sebagian daripada gambar Allah. Ada kemuliaan di muka kita, ada gambar Allah dalam rumah tangga kita. Amin. Ya, jadi yang kedua tuh gambar Allah yang hilang, yang sudah rusak dipulihkan sehingga kelihatanlah gambar Allah itu. Ya, saudara mau dipulihkan? Amin. Ya jangan di sini amin di luar sana aman. Aman, sudah nggak ada lagi aman, tenang aja aman. Ya enggak begitu. Kalau di sini amin, di luar pun tetap kita amin. Ya. Jadi yang kedua yang dipulihkan kata firman Allah gambar. Waktu diciptakan itu gambar Allah. Dosalah yang membuat gambar Allah itu sudah mulai rusak. Ya. Saudara bandingkan saja para pendeta dengan sebelahnya. Pendeta kan enak dilihat kan, senyum-senyumnya, bahagia gitu, muka-muka kemuliaan gitu ya. Om Kris juga saya lihat, muka sekali ya kan. Iya, biarpun sedikit agak-agak, ya, tapi begitu saudara kasih Tuhan. Ada gambar Allah, enak. Iya. Apalagi penerima tamu. Nih, kalau bisa jangan berantem dulu seminggu. Iya. Coba kalau berantem suami istri pas lagi penerima tamu. Iya Bu, sama datang. Lagi ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua yang dipulihkan adalah gambar Allah. Satu kisah, ada kelompoknya Sanhedrin datang. Ya, saya datang, lalu mereka tuh rapat berembuk, bukan asal-asal rapat. Pertanyaan apa lagi kita buat supaya itu bisa kita jerat, tangkap. Ya, lalu mereka berunding soal bayar pajak. Ya, dalam Matius dikatakan begitu. Lalu mereka datang kepada Yesus. Ya, lalu mereka memberikan pertanyaan, Guru, ya, bolehkah bayar pajak kepada Kaisar? Singkat cerita ini kan menjebak saudaraku ya. Kalau dibilang boleh, kena, bilang tidak pun kena, kira-kira begitu. Ya. Lalu Tuhan bilang begini, sini yang bawa duit, ya bukan ke sini, nanti setelah selesai ibadah baru sini. Ya, sekarang baru firman Tuhan dulu. Ya, sini. Ya, Tuhan bilang gini, gambar dan tulisan siapa ini? Gambar dan tulisan Kaisar. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kau berikan kepada Kaisar. Ada nilai teologis di sini. Apa itu? Berikanlah yang wajib. Gambar dan tulisan Allah wajib kau berikan kepada Allah. Katakan amin. Amin. Gambar dan tulisannya Allah. Gambar Allah wajib. Iya, kata firman Tuhan bilang begini. Engkaulah tulisan-tulisan yang bisa dibaca orang gitu ya. Bisa dibaca. Kita berikan kepada Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan sebelum yang ketiga. Haleluya. Amin. Baik, yang ketiga, yang terakhir. Setelah ini selesai. Ya, sistem zaman sekarang sudah begitu, setengah jam selesai. Kalau di gereja-gereja besar, di apa WO-nya udah begitu. 5 menit nggak berhenti, mic dimatiin, dipelanin. Iya.
Saudara pengalaman ya? Ya baik. Yang ketiga, saya tidak berlama-lama. Yang ketiga, ya apa yang dipulihkan, dengar baik-baik. Sifat dan karakter Allah yang tadi ada dalam diri Adam dan Hawa itu pun hilang. Jadi yang ketiga yang dipulihkan itu sifat dan karakter Allah itu dalam diri kita itu dipulihkan. Kalau orang sudah dipulihkan, orang itu akan mengasihi karena sifat Allah. Iya. Kalau orang sudah dipulihkan, pasti akan melepaskan pengampunan. Amin. Iya. Ada di sini yang masih belum mengampuni, sudah akhir tahun? Ada? Kalau saudara susah mengampuni, saudaraku hubungi Bapak Gembala. Hubungi Pak Gembala, aku susah mengampuni Pak Gembala. Susah banget Pak Gembala, kenapa? Dia cerita sampai nangis. Iya. Paling Bapak Gembala bilang gak ada jalan lain masuk surga selain engkau mengampuni. Iya. Iya. Dipulihkan dirimu. Iya. Hubungan-hubungan suami istri dipulihkan. Pulih. Hubungan suami, hubungan ke istri, hubungan ke anak, hubungan ke orang tua. Pulih. Iya, kalau mungkin kau dulu bandel, ya bahasa saya bahasa begitu saudaraku ya. Engkau bandel, engkau gak bisa mengerti apa kata orang tuamu. Setelah engkau jadi anak Tuhan, kau sudah mulai berubah. Sekarang peluk orang tuamu, minta maaf, ampun. Begitu, itu pemulihan. Lo papa minta maaf saya. Dulu 20 tahun yang lalu saya paling bandel. Saya gak mau disuruh begini, gak mau disuruh begini. Ampun Tuhan, peluk dia, selesai. Bereskan, ampun ya Pak, iya. Iya, haleluya. Saudara mau demikian? Begitu, aku yakin percaya kalau semua di sini dipulihkan, ya gereja ini pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, akan ada nanti nubuatan-nubuatan, akan ada penglihatan-penglihatan, akan ada pesan-pesan Tuhan lewat mimpi. Karena itu nggak boleh hilang, nggak boleh hilang dari gereja, nggak boleh. Ya, nggak boleh hilang, harus terus itu ada. Kenapa? Itu yang menuntun arah hidup kita. Ya. Jadi waktu saya belajar ini, ya setelah saya belajar saya kasih tahu sama jemaat. Kalau saudara dapat pesan dari Tuhan setelah saudara uji, Tuhan bilang ujilah segala sesuatu, apakah itu berasal dari Allah atau bukan gitu ya. Setelah saudara uji itu benar, saudara tulis, saudara punya catatan, tulis. Iya. Nanti kalau ada beberapa kali, nanti bisa Tuhan arahkan itu. Oh ternyata Tuhan bawa saya ke sana. Ah begitu. Jangan, 4 tahun lalu apa ya? Aku pernah dengar Tuhan ngomong gini sama saya. Ah, itu nggak tulis. Itu pesan pribadi Tuhan buat kita. Tulis, saudaraku tulis. Tanggal sekian, bulan sekian Tuhan ngomong sama saya begini. Tapi ingat itu bukan suara hati. Suara Tuhan beneran. Iya. Oh, belum apa-apa dulu pernah ada. Tuhan ngomong sama saya begini. Tuhan ngomong sama saya begini. Padahal baru bertobat. Iya, sampai datang ke tempat kita, Om boleh nggak numpang kesaksian, mau kasih tahu nih. Oh silakan. Iya. Setelah dia kesaksian, saya firman Tuhan, 10 menit penyembahan dia jatuh. Dia jatuh seperti ular bergeliat perempuan. Iya, istri saya bilang berarti belum lepas ini orang, belum pelepasan. Iya. Haleluya. Jadi yang ketiga ini, iya, sifat dan karakter yang Allah miliki itu, yang sudah hilang itu, dipulihkan dalam diri kita. Iya, saya nggak malu minta maaf kok saya salah. Maaf ya mah. Iya, apalagi kan kemarin dia ulang tahun. Jemaat bilang, Om kita Natalan sekalian ulang tahun tante. Oke silakan, tanggal 20. Pas kebetulan minggu-minggu ini saya ngurus 3 orang yang meninggal. Satu ke Babakan Madang dikuburkan, satu ke Pondok Rajik, satu ke Pondok Rangon. Berturut-turut, saya capek banget saudaraku. Iya. Terus saya mulai berpikir ini bercanda. Apakah Tuhan kasih karunia baru buat saya ngurus orang meninggal? Saya teringat saudaraku dengan teman saya meninggal dulu. Ya, ada yang meninggal teman saya masih muda. Iya, kami pendeta-pendeta datang. Biasalah kalau pendeta-pendeta itu pada bercanda-bercanda. Nah, nggak tahu di KI ya. Kalau kami Jawa Barat begitu saudaraku, bercanda-bercanda. Nggak lama itu, dia si suaminya nangis. Nggak lama. Iya, nggak lama itu dia kawin lagi nanti. Iya, lihat aja jarinya itu, udah mulai nunjuk-nunjuk yang datang. Kalau cewek cantik dia mulai nunjuk-nunjuk. Itu dia, itu. Haleluya, tidak berlama-lama. Yang ketiga ini yang dipulihkan dalam kehidupan kita adalah hubungan kita. Ayat yang terakhir dikatakan Roma pasalnya yang ke-12, dia bilang begini. Ya, Roma pasal yang ke-12 ini satu ayat yang mewakili ayat-ayat lainnya. Roma pasalnya yang ke-12 ya. Ayat 1 sampai ayat yang
2 saya baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi, ya, persembahkan diri dulu, ya. Lalu kita mulai berubah, ya. Kata berubah metamorpo, ya. Dari sini muncul kata metamorfosis, berubah. Ya, kalau saudara nggak tahu metamorfosis, saudara buka lagi Google atau baca, berubah. Ya, ulat jadi kupu-kupu, ya. Jadi semakin indah, semakin bagus. Setelah itu dapatlah kita membedakan. Oh, ini yang benar. Oh, ini salah. Oh, ternyata kalau terlambat di gereja itu salah. Kenapa udah dirubah? Amin. Iya. Oh, ternyata kalau ngomongin pendeta itu salah. Salah. Udah dirubah. Yang kecil-kecil aja gitu ya kan. Gak usah gede-gede dulu ya. Oh, ternyata saling sikut sama pimpin pujian. Salah. Oh, salah. Iya. Pemulihan yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Pemulihan yang kedua, gambar Allah dalam kehidupan kita. Pemulihan yang ketiga, sifat dan karakter Allah dalam kehidupan kita. Saya yakin percaya membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya rindu kita mengangkat satu pujian yang berkata, kemanakah kami mencari? Kami perlu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Allah kami yang sungguh baik. Lakukan terus pemulihan dalam diri kami Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan terus. Gambar Allah kelihatan dalam diri kami. Sifat dan karakter Allah terus dipulihkan dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala. Kita ulangi dari awal. Kemanakah? Mari saya jemput semua sidang jemaat Tuhan. Bangkit berdiri. Kemanakah kami nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sikap hormat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala. Kalau saudara tidak keberatan, mari sama-sama angkat tangan kananmu, katakan kami perlu. Amin. Haleluya. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Amin. Bukan sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi, kami perlu Kau. Amin. Haleluya. Amin. Allah kami yang sungguh baik. Berbicara terus bagi kami Tuhan. Amin. Glory bagi Engkau. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Saudara angkat doa saudara, apa yang Tuhan ingin pulihkan dalam kehidupanmu. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sudah selesai dengar firman-Mu. Engkau mengajar kami Tuhan, supaya hubungan kami dengan Engkau terus dipulihkan.
Ada gambar Allah dalam kehidupan kami. Sifat dan karakter Allah dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan Yesus dipulihkan terus. Lakukan Tuhan, kerjakan Tuhan. Kami buka hati untuk Engkau. Biar firman-Mu terus berkarya dalam kehidupan semua kami yang ada. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Allah. Beri Tuhan kemampuan kekuatan terus dalam hamba melayani dimanapun hamba berada. Kami doakan Allah kami yang sungguh baik seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami perlu Engkau Tuhan. Tangan Tuhan terulur menjamah. Tangan Tuhan yang berlobang paku itu turun saat ini menjamah. Terulur. Kami semua yang sakit berseru, Engkau jamah Tuhan. Engkau sembuhkan. Penyakitnya baik di darah, di tulang, di daging, di sendi, di kulit, di bagian mana saja Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kesembuhan mengalir. Kami dijamah disembuhkan Tuhan. Kalau ada yang lemah imannya, lemah Tuhan fisiknya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kuasa sorga mengalir buat kami. Kami dijamah Tuhan, kami kuat kembali dalam kami melayani, mengiring akan Tuhan, beribadah kepada Engkau Tuhan. Kalau ada Tuhan umat-umat-Mu datang dengan membawa pergumulan, masalah yang mereka hadapi, baik di pekerjaan, di kantor Tuhan, baik di rumah tangga, kami pohonkan kasih sayang-Mu. Engkau buka jalan bagi kami Tuhan, sehingga bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib buat semua kami yang ada. Terpujilah Engkau Allah kami yang sungguh baik. Kami terima firman-Mu, penuh pengucapan syukur kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sebab kita percaya berkata, amin. Acara selanjutnya saya serahkan kepada